Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B yang beranggotakan saya sendiri Fitri Astanti. Saya Muhammad Awaluddin. Saya Salsabila Sifiarlawina. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan pertama membahas tentang katabolisme glukosa. Tujuan pembelajaran agar mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab untuk memahami glikolisis. Pada materi singkat, dalam glikolisis sebuah molekul glukosa didegradasi dalam serangkaian reaksi yang dikatalisis enzim untuk menghasilkan dua molekul senyawa pirufat. Selama reaksi glikolisis berurutan, beberapa energi bebas yang dilepaskan dari glukosa disimpan dalam bentuk ATP dan NADH. Gluconeogenesis terjadi pada semua hewan, tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme. Gluconeogenesis adalah kebalikan dari reaksi glikolitik. Dalam gluconeogenesis, 3 langkah irreversibel dilewati oleh serangkaian enzim yang terpisah, mengkatalisis reaksi yang cukup eksergonik untuk menjadi irreversibel secara efektif ke arah sintesis glukosa. Dengan demikian, baik glukosis dan gluconeogenesis adalah proses irreversibel dalam sel. Pembahasan singkat. Beberapa sumber karbohidrat dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, antara lain seperti beras, ubi, kentang, dan jagung, yang mana pada 100 gram beras mengandung 28 gram karbohidrat. Selanjutnya pada kentang, adapun pada 100 gram kentang mengandung 17 gram karbohidrat. Selanjutnya adapun karbohidrat yang ada pada bahan pangan di sekitar kita ada ubi, yang mana pada 100 gram ubi itu mengandung 20 gram karbohidrat. Bahan pangan selanjutnya yang mengandung karbohidrat yaitu merupakan jagung. Pada 100 gram jagung mengandung 19 gram karbohidrat. Proses glikolisis yang terjadi yakni pemecahan glukosa 6 karbon menjadi 2 molekul pirufat 3 karbon terjadi dalam 10 langkah reaksi enzimatis. 5 langkah reaksi enzimatis yang pertama merupakan fase persiapan yang memerlukan energi, sedangkan 5 langkah reaksi enzimatis berikutnya merupakan fase penghasil energi hasil dari glikolisis. Adapun reaksi fase persiapan glikolisis adalah sebagai berikut. Langkah pertama, glukosa difosforilasi pada gugus hidroksil pada C6 menjadi D-glukosa 6-fosfat, memerlukan 1 ATP dan dikatalisis enzim heksokinase. Langkah kedua, D-glukosa 6-fosfat yang terbentuk diubah menjadi D-fruktosa 6-fosfat, dikatalisis enzim fosfoheksosa isomerase. Langkah ketiga, D-fruktosa 6-fosfat yang terbentuk difosforilasi pada C1, menghasilkan D-fruktosa 1,6 bifosfat, memerlukan 1 ATP, dikatalisis enzim fosfofruktokinase. Langkah keempat, D-fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menghasilkan 2 molekul 3 karbon dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliserida 3 fosfat, dikatalisis enzim aldolase. Hal ini adalah langkah lisis yang memberikan nama jalur tersebut. Langkah kelima, dihidroksiaseton fosfat diisomerasi menjadi molekul kedua gliserida 3 fosfat, dikatalisis enzim triasa fosfat isomerase. Adapun reaksi fase penghasil energi glikolisis adalah sebagai berikut. Langkah ke-6, 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat dioksidasi dan difosforilasi oleh fosfat anorganik membentuk 2 molekul 1,3 bifosfoglycerat dan menghasilkan 2 NADH, dikatalisis oleh enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase. Langkah ke-7, 2 molekul 1,3 bisfosfoglycerat diubah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat
yang menghasilkan 2 ATP dikatalisis enzim fosfogliserat kinase. Langkah ke-8, 2 molekul 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 molekul 2 fosfogliserat dikatalisis enzim fosfogliserat mutase. Langkah ke-9, 2 molekul 2 fosfogliserat diubah menjadi 2 molekul fosfoenol piruvat dikatalisis enzim enolase. Langkah ke-10, 2 molekul fosfoenol piruvat diubah menjadi 2 molekul piruvat dan menghasilkan 2 ATP dikatalisis oleh enzim piruvat kinase. Dalam reaksi glikolisis, 3 jenis transformasi kimia sangat penting. Degradasi kerangka karbon glukosa menghasilkan piruvat, fosforilasi ADP menjadi ATP oleh senyawa fosfat berenergi tinggi yang terbentuk selama glikolisis, dan transfer ion hidrida ke NAD+ membentuk NADH. Energi yang dihasilkan pada proses glikolisis, yang pertama ada energi yang diperlukan pada saat fase persiapan adalah 2 ATP, dan energi yang dihasilkan pada fase penghasil energi adalah 4 ATP dan 2 NADH. Jadi energi yang dihasilkan pada glikolisis adalah 2 ATP dan 2 NADH. Baiklah, itu saja yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.